Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Pramestika, BNP nomor absen 14. Saya di sini akan mempresentasikan kerajaan Islam di Pulau Jawa. Islam masuk di Pulau Jawa melalui bandar-bandar di pesisir pantai utara Jawa dengan aktivitas perdagangan. Pada perkembangannya, proses Islamisasi di Pulau Jawa mampu menggeser dinasti kerajaan Hindu-Buddha seperti Majapahit, Pajajaran, dan Pasundan. Berikut kerajaan Islam yang ada di Pulau Jawa: Demak, Banten, Mataram, Pajang, dan Cirebon. Yang pertama, Kerajaan Demak. Demak adalah kesultanan atau kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Didirikan oleh Raden Patah pada tahun 1478. Berikut raja-raja yang pernah memimpin kerajaan Demak. Pertama, Raden Patah. Raden Patah termasuk keturunan yang raja terakhir dari kerajaan Majapahit, yaitu Raja Brawijaya V. Raden Patah memerintah Demak dari tahun 1500 sampai 1518 Masehi. Kedua, Adipati Unus. Setelah Raden Patah wafat, ia memerintah Demak dari tahun 1518 sampai 1521 Masehi. Ketiga, Sultan Trenggana. Sultan Trenggana memerintah Demak dari tahun 1521 sampai 1546 Masehi. Wafatnya Sultan Trenggana menimbulkan kekacauan politik yang hebat di Keraton Demak. Di Demak sendiri timbul pertentangan di antara para waris yang saling berebut tahta. Hal itu menyebabkan runtuhnya Kerajaan Demak. Kedua, Kerajaan Banten. Kerajaan yang terletak di barat Pulau Jawa ini pada awalnya merupakan bagian dari Kerajaan Demak. Banten disebut dengan pasukan Demak di bawah pimpinan Fatilah. Berikut raja-raja yang pernah memimpin kerajaan Banten. Pertama, Sultan Hasanuddin adalah raja pertama di kerajaan Banten. Kedua, Syekh Maulana Yusuf. Syekh Maulana Yusuf merupakan putra Sultan Hasanuddin. Ketiga, Maulana Muhammad. Keempat, Abdul Mufahir. Kelima, Sultan Ageng Tirtasaya. Keenam, Sultan Abdul Nasan Abdul Qahar. Ketiga, Kerajaan Mataram, berdiri pada tahun 1582. Pada Kerajaan Mataram berada di daerah Jawa Tengah bagian selatan dengan pusat kerajaan yang terletak di sebelah tenggara kota Yogyakarta, yaitu Kota Gede. Berikut raja-raja yang memerintah Kerajaan Mataram. Pertama, Ki Ageng Pamanahan, pendiri Desa Mataram tahun 1556. Kedua, Sutawijaya, yang memerintah sebagai raja yang pertama pada tahun 1587 sampai 1601. Ketiga, Raden Mas Jolang. Raden Mas Jolang, raja kedua Kesultanan Mataram yang memerintah pada tahun 1601 sampai 1613. Keempat, Raden Mas Rangsang. Raden Mas Rangsang lahir di Kota Gede, Kesultanan Mataram. Beliau adalah raja ketiga Kesultanan Mataram yang memerintah pada tahun 1613 sampai 1645. Kelima, Amangkurat I. Sultan Amangkurat memerintah pada tahun 1646 sampai 1677. Keenam, Amangkurat II. Nama asli Amangkurat II adalah Raden Mas Rahmat, putra Amangkurat I Raja Mataram yang lahir dari Ratu Kula Putri Pangeran Pegi dari Surabaya. Ketujuh, Amangkurat III. Amangkurat III memerintah antara tahun 1703 sampai 1705. Keempat, Kerajaan Panjang. Panjang sendiri sebagai kelanjutan dari Pengiang pada tahun 1618 yang pernah dihancurkan ibu kota dan sawah ladangnya oleh pasukan-pasukan dari Mataram karena pemberontak. Pertama, Jaka Tingkir, nama aslinya adalah Mas Karebet. Kedua, Arya Pingiri. Arya Pangiri adalah putra Sunan Prawoto, raja keempat Demak. Ketiga, Pangeran Benawa. Pangeran Benawa adalah raja ketiga Kesultanan Panjang yang memerintah tahun 1586 sampai 1587.
Kelima, Kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon ini terletak di perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Kerajaan ini didirikan oleh salah seorang anggota Wali Songo, yaitu Sunan Gunung Jati dengan gelar Syarif Hidayatullah. Demikian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.